Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Keren ya. Saya Sheila Dimalita yang akan menjadi moderator untuk Techminar hari ini ya, sekaligus mewakili Keren Indonesia ya. Dan kali ini Keren juga melaksanakan Techminar bertemakan Fun Your Happy Life with Ikigai. Sobat Keren, jika seseorang bertanya apa sih arti hidup bahagia, lalu bagaimana sih jika kita sendiri masih mencoba mencari tahu sebenarnya apa sih arti dari hidup bahagia? Nah, Sobat Keren, kita bisa mengetahui ini dengan mencarinya melalui Ikigai. So, apa itu Ikigai? Kita akan bersama-sama membahasnya bersama panelis kita. Senang sekali hari ini sudah hadir ya. Ada Kak Flavia Norpina Sungkit selaku founder dan CEO Ikigai Consulting. Nah, teman-teman kita akan juga menyapa nih ya untuk panelis kita yang kedua. Di sini ada Kak Zainal Ilmi ya, selaku psikolog dan juga founder dari Catatan Psikologi. Oke, so teman-teman langsung aja kita mau masuk ke sesi presentasi yang pertama gitu ya. Saya akan panggilkan ya, beliau adalah Kak Flavia Norpina Sungkit yang merupakan founder sekaligus CEO dari Ikigai Consulting. Nah, silakan Kak Flavia untuk bisa mulai untuk share. Oke, thank you Sheila. Halo, siang semuanya. Nah, ini Ikigai saya. Kalau ngomongin tentang Ikigai Consulting, masa seorang CEO atau founder yang nggak punya Ikigai gitu ya. Jadi Ikigai saya adalah Nurturing the Blooming Journey for All Souls. Dan saya nanti akan ceritakan bagaimana proses saya bisa menemukan atau menghidupi Ikigai saya. Ikigai itu apa? Ikigai itu bagaimana kita bisa menemukan a reason for being ya teman-teman. Jadi arti dari keberadaan gitu. Jadi kalau konsep Ikigai sendiri adalah konsep well-being dan happiness dari Jepang, di mana kita itu sebagai manusia penting untuk memiliki a reason for being kita, arti dari keberadaan, purpose kita tuh apa sih, tujuan hidup kita apa. Dan berdasarkan hasil risetnya juga, ketika kita punya yang namanya a reason for being, kita tuh lebih happy untuk melakukan apa yang memang kita suka, kemudian keseharian kita, dan kemudian ketika kita merasa stres, atau kita merasa down, atau kita merasa burnout di pekerjaan, once kita punya Ikigai itu, kita lebih mudah untuk bounce back, gitu. Okay. Nah, kalau balik lagi ke konsep Ikigai, kalau dari bukunya Ikigai itu apa? Ikigai itu adalah ketika kita punya alasan kalau bangun pagi itu kita mau ngapain, kita punya motivasi. Tapi mungkin dari pengalaman pribadi saya dan ketika saya mendalami Ikigai, Ikigai itu bagaimana kita punya aktivitas yang membawa meaning and joy gitu dalam hidup kita. Gimana sih untuk menemukan Ikigai kita? Yang pertama adalah, apa sih yang sebenarnya saya lakukan? Saya itu ketika melakukan A, ketika saya melakukan B, saya menuju kemana? What is my purpose? Gitu. Paling gampangnya teman-teman adalah dipecah yang namanya purpose itu ke 1-2 tahun ke depan aku mau seperti apa, 3-5 tahun ke depan aku mau seperti apa. The long term and the short term purpose. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perasaan saya ketika melakukan hal tersebut. The feeling. And then yang ketiga adalah bagaimana saya menghabiskan waktu saya. Soal time management. Dan yang terakhir, bagi saya itu yang terpenting juga adalah dengan siapa kita berkoneksi, secara real ataupun secara virtual. Kalau sekarang kan virtual ya, makanya saya happy juga bisa ketemu teman-teman di sini. Karena ini apa? Karena ini terkait dengan support system. Nah, sekian sih sebenarnya dari saya. Saya mungkin nanti lebih senang untuk dengar teman-teman ya, kalau ada case atau apapun mungkin kita bisa discuss bareng. Ikigai itu berkaitan dengan aspek kehidupan mana sih yang penting bagi kita. Teman-teman itu punya aspek kehidupan mana yang paling ideal. Dan setiap orang itu punya parameter kualitas hidup yang berbeda-beda ya teman-teman. Dan ini bisa bergerak gitu. Misalkan saya pribadi, dulu mungkin saya karir di angka 10 misalnya, idealnya gitu. Atau 9 gitu. Tapi dengan kondisi saat ini, saya harus balance. Saya menurunkan standar saya di angka 8. Ini perlu kita pahami, karena dengan kita membuat standar yang ideal, itu kita bisa lebih memanage energi kita. Bisa lebih memanage Ikigai kita. What is my reason for being? Di bidang apa? Apakah di bidang karir? Apakah di bidang family? Apakah di bidang spiritual? Finance, dan sebagainya. Dan perlu kita pahami bahwa setiap orang punya parameter kualitas hidup yang berbeda-beda. Nah,
Yang kedua adalah mana sih area kualitas hidup yang harus ditingkatkan karena itu yang menjadi parameter bahagia saya gitu. Dan yang terakhir, mungkin ada area yang udah baik tapi kok saya nggak bahagia. Jadi mungkin sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya lebih happy kalau bisa mendengar langsung dari teman-teman. Wah, luar biasa. Thank you ya Kak Flav ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ya. Ini juga nggak kalah seru ya teman-teman. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya bersama Kak Zainal ya. Kak Zainal Ilmi adalah pencetus catatan psikologi ya, komunitas mental health yang sering mengadakan seminar online. Langsung saja kita panggilkan ini dia Kak Zainal Ilmi, psikolog dan founder catatan psikologi. Silakan Kak Zainal. Oke, thank you ya Kak Sela ya atas. Nah, sekarang hari ini saya ingin lebih bahas dari perspektif happiness-nya teman-teman. Kenapa? Karena berbicara tentang happiness teman-teman, itu banyak konsep yang bisa menjelaskan ya. Banyak pakar yang bisa menjelaskan tentang happiness sendiri. Bahkan juga banyak perspektif. Nah, ini saya ambil dari Prof. Martin Seligman teman-teman. Nah, jadi memang bagi yang belajar psikologi pastinya tuh tahu teman-teman sama yang namanya Eyang Martin. Kenapa? Karena beliau ini adalah guru besar ya, guru besar dan profesor di Universitas Pennsylvania ya. Sekarang itu kalau setahu saya masih hidup ya, jadi orangnya masih hidup tapi umurnya memang sudah 70 tahun ke atas gitu ya. Dijuluki sebagai Bapak Psikologi Positif Dunia, teman-teman. Jadi bukan yang negara lagi sekarang, tapi dunia ya, karena beliau memang pelopornya psikologi positif di dunia gitu. Juga pernah sebagai presiden di American Psychological Association. Nah, ini adalah satu profesi organisasi, teman-teman. Jadi organisasi profesi apa yang dunia, nah itu beliau pernah jadi presidennya. Terus juga pernah berpraktek sebagai psikolog klinis 30 tahun lebih. Terus juga penulis aktif. Nah, berangkat dari kegelisahan Eyang Martin sebenarnya teman-teman. Jadi di tahun 950-an pada saat Perang Dunia Kedua, dia berpikir psikologi ini kayaknya hanya mempelajari tentang negatif-negatif aja ya gitu. Kok psikologi ini kajiannya tuh hanya seputar depresi, hanya seputar skizofrenia gitu ya, hanya seputar bipolar gitu ya. Kita tuh sebagai seorang psikolog itu harus juga dong membahas atau mengulik tentang strengthness atau kekuatan manusia gitu. Karena manusia itu tidak semuanya sakit mental gitu. Akhirnya si Eyang Martin ini merumuskan teman-teman 5 faktor ya. 5 faktor yang bisa membuat seseorang itu menjadi lebih happiness gitu. Nah, agar lebih mudah diingat ya, 5 faktor ini disingkat dengan PERMA, teman-teman. P-nya adalah apa? P-nya ini adalah positive affection. Nah, jadi orang yang happy, orang yang bahagia itu ketika kita ingin memastikan dia bahagia, itu pasti dia itu ada yang namanya positive affection atau sering merasa emosi positif di dalam hidup, teman-teman. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan dicari ya, tapi juga dibentuk, teman-teman. Nah, berikutnya yang kedua adalah engagement. Nah, maksudnya adalah ketika seseorang mengerjakan aktivitas sehari-hari, tapi dia engage gitu ya, dia merasa terikat dan dia merasa benar-benar menjiwai, maka orang ini bisa berpotensi bahagia lebih besar daripada orang lain. Sehingga sebenarnya menurut Eyang Martin nih, kalau kita mau happiness sepenuhnya, kita tuh bisa juga diartikan mindfulness ya. Kita tuh benar-benar menginternalisasi, menjiwai aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Nah, berikutnya ya, yang ketiga ya. Jadi yang ketiga ini adalah relationship. Maksudnya apa? Orang yang dia memiliki teman, ya, memiliki sahabat dekat, memiliki keluarga yang mendukung, teman-teman, itu menurut riset, menurut penelitian, lebih berpotensi untuk merasakan bahagia gitu. Berikutnya yang keempat adalah meaning. Nah, ini adalah menemukan makna hidup kita gitu ya. Terus yang terakhir adalah accomplishment. Nah, accomplishment di sini sederhananya adalah ketika kita hidup, tapi bukan hanya sekedar hidup, sebaliknya kita hidup, tapi juga melakukan perkembangan-perkembangan terus-menerus gitu ya, belajar hal baru. Jadi accomplishment ini adalah bagaimana upaya kita untuk terus-menerus memperbaiki diri, mengembangkan diri gitu ya. Saya kasih 9 tips teman-teman ya, 9 tips ya. Langsung saja kita masuk mulai dari yang pertama. Jadi mengawali aktivitas atau mengawali hari juga dengan tersenyum. Terus tips yang kedua adalah rutin olahraga teman-teman. Terus yang ketiga adalah bermain dengan hewan peliharaan. Terus yang keempat
tipsnya adalah self talk. Nah, mencintai diri sendiri setiap hari gitu. Jadi sempatkan teman-teman ya di waktu-waktu tertentu untuk kayak kita ngambil waktu 10-15 detik gitu ya, nggak apa-apa ya, untuk kayak kita mencintai diri sendiri, ucapkan kalimat itu kepada diri sendiri gitu. Boleh juga kalimat syukur pada diri sendiri juga boleh gitu ya. Karena kita mencintai diri sendiri itu bukan hanya di pikiran, tapi juga lebih bagus ketika memang kita ucapkan gitu. Terus yang kelima teman-teman, hindari gibah. Terus yang keenam adalah tutup malam harimu dengan bersyukur ya. Jadi sebelum tidur ya sesimpel kayak misalnya terima kasih ya badanku, terima kasih ya otakku hari ini sudah mau diajak bekerja keras misalnya. Sesimpel kayak gitu teman-teman ya. Itu sederhana tapi nanti coba deh lihat dampaknya. Itu bisa membuat kita lebih happy, lebih bahagia. Terus yang ketujuh, nah siapa di sini yang suka coklat dan ice cream, ngemil makanan-makanan kesukaannya, nah itu juga dipercaya bisa membuat lebih happy. Terus yang kedelapan, mencium aroma yang disukai. Terus yang terakhir, berkumpul dengan orang-orang yang humoris. Nah, jadi 9 tips ini harapannya bisa memberikan gambaran teman-teman untuk lebih happy, lebih berbahagia, lebih menikmati, lebih mensyukuri kehidupannya, gitu ya. Nah, mungkin itu aja sementara dari saya. Oke, thank you Kak Zainal ya.